Hi Clubbers, welcome to We Know Coffee by Bali Coffee Club. Today we are at the Bali Coffee Club Canggu, and last time we went to the BCC plantation and we figure out the Balinese women who producing the best quality coffee beans. If you haven't seen the video yet, you can watch the video right here. And as we know, there is still a long journey to make a cup of coffee. So today we're going to meet our BCC roaster and let's see how the roasting process would be. So let's check it out. Halo Clubber, perkenalkan saya Radian, saya roaster di Bali Coffee Club. Saya bergabung di industri kopi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Bersama Bali Coffee Club, saya percaya saya bisa memberikan kontribusi yang baik di industri kopi di Indonesia. Hai Kak Radian. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa, seru banget ini lagi roasting ya? Betul, lagi roasting lagi. Wah keren, sorry ya ganggu. Nggak apa-apa. Kita santai. dari We Know Coffee dan pengen tahu nih cerita di balik proses roasting Bali Coffee Club itu seperti apa? Boleh ya diceritakan Boleh, sedikit? silakan. Boleh kita tanya-tanya. Nah sebenarnya prosesnya seperti apa sih Kak? Oke. Untuk proses roasting kopi, pertama-tama kita harus menentukan profil kopi sendiri. Secara umum itu ada light, ada medium, ada dark. Nah, di Bali Coffee Club sendiri kita pakainya medium sama medium dark gitu. Kalau secara visual, kalau dark itu terlihat lebih gelap, kalau yang medium tuh agak lebih terang sedikit. Nah kalau medium to dark sama light itu sebenarnya ada fungsinya sendiri nggak untuk kopi apa gitu? Kalau untuk medium biasanya untuk kopi yang manual brew, itu untuk V60, Vietnam drip, cold brew. Nah, kalau untuk espresso base itu biasanya untuk base espresso ya, cappuccino, latte. Penyebab dibalik itu kenapa harus kayak gitu? Nah, itu rasanya biar kalau yang lebih gelap itu lebih ngeblend rasanya dengan si susu gitu kalau espresso base. Kalau manual brew, kenapa harus lebih terang? Karena tingkat si karakter kopinya itu lebih ada dibandingkan dengan yang medium dark gitu. Nah, kalau dari cara kakak sendiri menentukan ini tuh hasil roasting yang terbaik, itu dari mana sih cara? Kalau saya biasanya itu dengan mengontrol suhu panas di dalam mesin. Gimana caranya si kopinya itu panasnya terus stabil, jadi nggak boleh terlalu panas, tapi nggak boleh juga sampai panasnya kurang gitu. Kalau terlalu panas, overheat, jadi si kopinya nanti jadinya burn gitu, jadi fast roast. Tapi kalau kopi suhu panasnya kurang juga nanti jadi slow roast, atau jadi nanti kopinya nggak matang dan akhirnya rasanya biasanya sour gitu. So everything needs to be balanced. Betul ya, sekali. Clubbers. Nah, kalau misalnya ini nih lagi proses udah mau selesai. Iya, udah mau ya? selesai. Ini kita sambil lihat. Ini kebetulan mau bikin dark roast juga untuk espresso base medium dark. Kita mau Boleh selesai. lihat nggak hasilnya? Boleh, silakan. Oh, ini bisa dilihat dari sini Iya. ya. Wow, keren banget. Boleh kita ambil ya? Kan. Wow, begini guys. Aromanya tuh udah enak banget. Ya, wangi banget. wangi banget. Wow. Oke, ini kan berarti udah roasted ya, Betul. biji kopinya. Proses selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan, Kak? Proses selanjutnya biasanya kita sebut uji cita rasa atau cupping. Oh, cupping aja gitu ya. Cupping Berarti aja. kayak kita cobain rasa biji Cobain kopinya gitu ya. si Boleh nggak hasil kita ikutan Boleh cupping? dong. Clubbers, sekarang kita saatnya di tahap cupping atau uji cita rasa. Di sini alat-alatnya sudah disiapkan oleh Kak Radian. So Kak Radian, let's check it out. Ya. Pertama-tama jadi kita tuang dulu. Wow. So tuang airnya juga harus ada tekniknya ya, Nggak harus sih, cuman biar lebih merata aja. lebih merata. Oke. Ya. Yang ini sama ini berbeda. Beda. Kalau yang ini? Yang ini yang medium, yang ini yang medium dark. Ini medium dark. Ya. Oke. Oke. Ya. Selanjutnya Biasanya kita diamkan dulu sekitar 2 menit. Sambil kalau sudah 2 menit si ampasnya sudah turun baru kita bisa kita bisa angkat. Oh, oke.
So sambil menunggu, pengen tahu sebenarnya cupping itu tujuannya untuk apa sih Kak? Jadi tujuannya si cupping itu untuk evaluasi kopi yang sudah kita panen di kebun kita di Kintamani. Dan itu evaluasinya outputnya nanti bukan hanya buat barista tapi juga untuk petani itu sendiri, apakah dia menanamnya sudah benar atau ada proses yang salah dari dia gitu. Dan itu untuk itu yang pertama. Yang keduanya untuk menentukan karakter profil kopi roasting. Hasil roastingannya. Hasilnya roasting nanti mau seperti apa gitu profilnya, menyesuaikan dengan karakter si kopi. Berarti ada dua output ya. Pertama kita bisa menilai standarisasi dari proses panennya apakah benar atau tidak. Betul. Kemudian dari roastingannya juga kita bisa menilai dari cuppingan ini. Betul sekali. Oh, oke. Nah, gimana sih caranya untuk menentukan kalau ini tuh ini kopinya baik, kopinya bagus? Biasanya kalau di Bali Coffee Club kita ada namanya form Specialty Coffee Association of America. Jadi ini kayak semacam template gitu untuk menilai. Jadi nanti ada skornya gitu, mulai dari 6 sampai 9 gitu. Kayak 7 itu good, excellent, 8 excellent, di atas 9 itu biasanya udah cup of excellent atau sudah bagus sekali gitu. Oke, berarti memang ada standarisasinya. Ada standarisasinya, juga ya. betul. Oke, kira-kira ini Sudah bisa? Udah bisa. Kita coba angkat ampasnya, kita try gimana hasil kopi yang sudah kita roasting bersama dengan Karadia. Oke, ini kita ambil ampasnya, kita tuang ke air bersih ya. Terus ini untuk yang medium. Wow, ada tekniknya juga ya, biar dia langsung keangkat gitu ya ampasnya. Luar biasa. Oke, sudah. Setelah Saya contohkan ini. gitu. Oke. Yang kedua. Gimana rasanya Kak? Rasanya Mantap. mantap. Mantap Mino Coffee ya. Mino Coffee. Boleh saya coba? Iya, silakan. Oke. Kita coba dulu yang ini dark. Ya, medium. Medium dark. Oh, medium. Ya, Oke. ini. Enak. Ini lagi. Medium. Baru. Gimana? Ini tuh rasanya lebih orange. Orange ya. Lebih acid gitu ya. Tapi kalau ini tuh justru lebih ringan. kalau Lebih aku ringan ya. ngerasainnya. Nah itu Tapi dia, emang karena gitu ya? memang itu bentuk outputnya untuk manual brew, Vietnam drip, hot brew gitu. Oke. Ini untuk espresso base. Kalau espresso base itu memang harus yang lebih agak berat, berat. lebih berasa gitu supaya nggak ketutupan sama susu yang tadi. Betul, harus Kak Radia di-blend. bilang. Oh gitu. Ya. Enak banget, thank you so much Kak Radia. Sama. Mungkin kita pindah lokasi kali ya Boleh. biar kita bisa ngobrol lebih enak lagi. Boleh. Sambil cobain kopi BCC kayak gimana. Check it out. Luar biasa banget Clubbers, tadi kita udah ngeliat proses roasting bersama Kak Radian dan juga tentunya kita juga udah sampai uji coba rasa, cupping, dan luar biasa thank you banget ya Kak udah diajakin buat ngeliatin prosesnya seperti apa. Dan saya baru sadar bahwa ternyata proses pembuatan kopi itu panjang banget, bahkan untuk harvesting sendiri kemarin sampai 4 tahun katanya. Dan itu luar biasa sih perjuangannya. Dan yang bikin sekarang Renji penasaran, industri kopi di Indonesia sebenarnya kita sudah sejauh mana sih Kak Radian? Untuk posisi Indonesia di industri kopi ini sudah cukup berkembang dan sangat pesat maju gitu. Apalagi kita patut bangga, Indonesia baru juara 1 di Taiwan di World Coffee Roasting Championship. Dan itu menegaskan bahwa yang menyebut kita sebagai negara berkembang, kita punya posisi yang sama dengan negara-negara lain. Iya, benar. Kita punya potensi, kita punya harapan. Selama kita mau bekerja keras dan konsisten di bidang itu, kita bisa meraih visi misi kita di industri kopi. Wah, keren banget ya, ternyata posisi Indonesia sudah sejauh itu world. Wah, ini hasil dari roastingan kita tadi ya Kak. Kopi latte
Cafe latte, Ini cappuccino. cappuccino. Ini kita cobain dulu kali ya, lovers. Enak banget sih. Ini kalau ngomongin Bali Coffee Cup memang we know coffee sih ya. Enak banget loh roastingnya, thank you banget loh. Anyway, menyambung pertanyaan tadi Kak, Frenzy jadi pengen tahu nih, sebenarnya kalau untuk harapan Kakak sendiri nih, seperti apa sih untuk industri kopi Indonesia ke depannya? Harapan saya pribadi semoga industri kopi bisa terus maju dan terus berkembang ya. Ya kita tahu Indonesia sudah membuktikannya di Taiwan dengan menjabat juara 1 World Coffee Roasting Championship. Itu menegaskan bahwa kita juga punya potensi yang besar dan kita punya harapan yang besar selama kita mau bekerja keras dan konsisten bahu-membahu dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh petani di Indonesia, dari Aceh, dari Sumatera, dari Jawa Barat, dari Papua, dari Bali, khususnya di Bali, di mana yang kita tahu Bali sebagai kota pariwisata ya. Kita punya peran andil bisa memperkenalkan kopi, khususnya kopi Bali ke Kancah internasional maupun di Indonesia sendiri gitu ya. Luar biasa, kayak ngomongin soal Bali ya. Kemarin kan kita sempat ke Coffee Plantation itu dan kita melihat bahwa memang banyak petani-petani wanita yang berkontribusi untuk menghasilkan kopi yang luar biasa nikmatnya gitu ya untuk kita juga. Dan ini perlu kita apresiasi dan kita banggakan di Bali Coffee Club sendiri bahwa ya ini juga salah satu langkah buat kita ya Kak ya untuk kedepannya gitu. Ya sih saat ini memang petani nggak harus laki-laki, ya perempuan juga punya peran penting, maksudnya punya posisi yang sama juga, ya. posisi yang sama juga. Siapapun itu sekarang bisa berkontribusi khususnya di kopi, ya punya harapan yang sama juga selama dia mau bekerja keras. Luar biasa, dan tentunya Bali Coffee Club sendiri kita juga berkontribusi untuk kopi Indonesia, khususnya kopi Bali. Gimana caranya kita bisa memperkenalkan ini ke luar sana, ke kancah internasional. Dan tentunya buat teman-teman yang penasaran, ini di depan kita juga sudah ada coffee bean. This is from Kintamani, originnya langsung ya, dan ini yang roasting Karadian sendiri, luar biasa. Dan ini kita juga ada loh di Tokopedia dan Shopee. Jadi buat yang penasaran, kita boleh banget cek Tokopedia kita dan Shopee kita di sini. Nah, nanti kita rasain hasil roastingannya Kak Karadian ya, luar biasa. Anyway, thank you so much buat bincang-bincang hari ini. Dan ini kopinya enak banget guys. Kita cheers lagi dong dulu. Cheers. High quality coffee beans have been packed, but there's one more step to be completed before they are ready to be enjoyed. So, what is the next process? Stay tuned for our next episode only at Bali Coffee Club. We know coffee.